Sumpahmu akan membuat orang yang zalim padamu akan hancur satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Yang anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman ya, sumpahmu akan membuat seseorang yang zalim padamu akan hancur satu persatu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kali yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Six of Wands. 6 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika kufokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Dari kartu pertama ini cukup menggambarkan sebenarnya tentang sebuah kebangkitan, tentang sebuah kemenangan, dan tentang sebuah keberhasilan. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kebangkitan, tentu ada beberapa track record yang mungkin selama ini cukup menyakitkan ketika kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang benci padamu. Dan orang yang benci padamu bukanlah sesuatu hal yang mungkin, ya. Mereka tidak melakukan hal apapun, tetapi mereka sudah banyak melakukan hal, ya, melakukan keburukan-keburukan terhadap kehidupan kamu. Jadi memang ada sebuah tindakan gitu, bukan hanya sekedar benci, iri, dengki, ya, ataupun dendam. Tetapi mereka sudah melakukan berbagai cara. Karena track recordnya mungkin ada beberapa yang kehidupan kamu terpuruk, kan? Menderita, mohon maaf. Tetapi nggak masalah gitu. Kan kita lihat pada akhirnya bagaimana happy endingnya. Ada sebuah kemenangan. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Judgment. Judgment ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menunjukkan tentang bagaimana, ya, doa-doa yang terkabulkan, doa-doa yang termanifestasikan. Terlihat mungkin juga tentang bagaimana sumpah yang sudah ataupun selalu kamu lontarkan, pernah kamu lontarkan kepada mereka ketika mungkin sebuah perbuatan yang sudah terlalu kelewatan, ya, yang membuat kehidupan kamu benar-benar terpuruk. Dan pada akhirnya sumpahmu, doamu itu akan terkabul, itu akan terjawab dengan sebuah kehancuran, ya, dengan sebuah kehancuran. Nah, kehancuran apa yang mungkin akan didapatkan, diterima? Wow, aku punya The Tower. Jika aku fokuskan energi kartu ketiga ini terhadap seseorang yang aku katakan sudah zalim padamu, teman-teman, akibat sumpahmu, ya.
Jadi kalau aku katakan sih, sumpahmu ini nggak sembarangan, teman-teman. Ucapanmu ini nggak sembarangan. Ucapanmu ini nggak main-main loh. Ya, cepat ataupun lambat seseorang yang terkena sumpah olehmu pasti bakal hancur kehidupan mereka. The Tower ini cukup menggambarkan hal yang demikian gitu. Ya, dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kamu, mungkin bukan hanya sekali ya. Bisa jadi lebih dari sekali. Ya. Dan aku rasa dari hal-hal ini juga harus membuat kamu lebih berhati-hati ketika mungkin bersumpah. Ya kan? Terkecuali mungkin kepada seseorang yang benar-benar jolim banget terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ternyata aku punya the high priestess. Oke, secara spiritual sebenarnya kamu bukan orang sembarangan ya kan? Aku akui di sini. Semacam begitu banyak energi yang selalu menjaga dan melindungi kamu, teman-teman. Intuisi kamu cukup tajam. Feeling firasat kamu. Ya kan, jadi secara kebatinan ya itu tadi cukup bagus dan bahkan bisa jadi sangat bagus. Ya. Nah, jadi mungkin karena hal-hal ini ketika kamu berdoa, meminta, selalu saja ada energi yang mungkin membantu kamu tanpa kamu ketahui ataupun kamu ketahui sama teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kelima aku punya 8 tongkat. 8 tongkat ini muncul hadir ya. Kehancuran dari seseorang yang jolim padamu ini menjadi sebuah awal kebangkitan dan kebahagiaan yang aku katakan tadi dari kartu pertama ini. Dan inilah sebuah prosesnya. Kamu selalu berupaya berusaha untuk bangkit terlepas dari mereka. Ya, karena memang orang-orang yang jolim ini, aku akui teman-teman, ya, energi mereka lebih dari satu. Ibaratkan kamu sendiri dan mereka banyak. Ya, tetapi itu nggak akan menghapuskan ataupun nggak akan pernah membuat kamu akan apa ya, benar-benar terpuruk banget, dan malah kebangkitan ataupun doa dan sumpah yang terkabul ini teman-teman akan membuat musuh-musuhmu ya satu persatu akan hancur. Bakal ada sebuah indikasi tentang sebuah pembalasan. Ya, apakah ini berkaitan tentang karma? Apakah ini berkaitan tentang doa? Apakah ini berkaitan tentang leluhurmu? Ya, ataupun kadang pendampingmu yang selama ini menjaga dan akan membalaskan dendam sakit hatimu kepada mereka? Itu bisa saja terjadi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Karena seseorang yang memiliki sebuah tingkat kebatinan yang sudah cukup tinggi, teman-teman, biasanya ketika dia berucap pasti selalu saja ada energi yang bekerja di balik itu semua. Ya, dan ini kamu akan melihat bahwasannya musuh-musuhmu akan hancur tumbang satu persatu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.